Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Salahuddin KPDJP, Bapak Ibu semua yang Allah muliakan, jamaah dimanapun berada, baik yang ada di masjid maupun yang ada di ruang Zoom-nya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Wassalatu wassalamu ala nabi khatamil anbiya wa sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahmanu ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tetap kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sangat yakin dengan banyak bersyukur, dengan terus-menerus mensyukuri nikmat Allah, Allah pula akan menambah kembali kenikmatan-kenikmatannya, kebaikan-kebaikannya untuk kita semua, baik dalam kehidupan dunia ini maupun nanti dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda teladan sepanjang zaman, Nabi Allah, Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tuntunannya, dengan bimbingannya, alhamdulillah kita mampu menjalankan berbagai aktivitas kita, bekerja dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah karena kita selalu mengikuti tuntunan Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita semua insya Allah termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, tema yang kita bahas pada siang hari ini adalah tentang ayat-ayat etos kerja. Ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, etos kerjanya adalah di tempat tugas kita masing-masing. Ada yang di perkantoran, ada pula mungkin yang bertugas di lapangan. Semuanya adalah dituntun oleh Allah melalui ayat-ayatnya agar kita bekerja penuh dengan etos, penuh dengan etika, penuh dengan nilai, penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Inilah yang akan kita bahas pada kajian Ba'da Zuhur di hari ini Senin 24 Januari 2022. Kita awali dengan memaknai apa sesungguhnya etos kerja itu. Dalam beberapa literatur, etos kerja itu dimaknai dengan semangat, motivasi, orientasi, nilai, dan moralitas. Ada orang yang semangat kerjanya bagus, tetapi moralnya rendah, berarti belum memiliki etos kerja, atau etos kerjanya bukan atau belum menjadi etos kerja yang paling tinggi. Atau moralnya bagus gitu ya, mengikuti ketentuan yang berlaku ya, berakhlak mulia tapi semangatnya rendah, tidak punya motivasi. Orientasinya juga hanya duniawi. Maka berarti etos kerjanya menurut Al-Qur'an belum tinggi. Kita ingin bahwa etos kerja ini semakin waktu demi waktu, dari hari ke hari semakin meningkat. Semangatnya selalu meninggi, motivasinya juga selalu baik, orientasinya juga bukan sekadar dunia, tapi akhirat pula, nilainya, moralnya, akhlaknya, etikanya kita jaga karena kita ingin menjalankan tugas kita, memenuhi kewajiban kita dengan penuh etis, dengan penuh etos kerja. Dan bagi kita, bekerja itu adalah bernilai ibadah. Sehingga kita bekerja tidak sekedar menjalankan tugas. Mungkin yang di rumah, sudah selesai ini, ya sudah. Tetapi bagi kita, kita bekerja itu adalah ada hablum minallahnya, namun ada hablum minannar. Ya, bahwa kita dimanapun, sebagai apapun, apapun yang kita kerjakan, ini ada pengawasan dari Allah, hablum minallah. Demikian juga ada ya yang dilihat oleh manusia karena kita bekerja juga untuk kebaikan manusia, semangat mengabdi, semangat menjalankan tugas,
semangat ubudiyah, itulah di antara yang akan memperkuat nilai dari kerja kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Mungkin kalau kita bahasakan, ya, kita letih bekerja, tapi kalau tidak ada nilai ibadah, sepertinya kita merugi. Tapi yang kita mau adalah kita semangat bekerja, orientasinya bagus, kita mengikuti nilai atau etika yang berlaku, kemudian kita mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah. Karenanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para profesional, para pekerja, para pengusaha yang dimuliakan Allah. Etos kerja itu tidak kemudian tiba-tiba langsung bagus, langsung meninggi, langsung mencapai level paling tinggi. Ada sebuah istilah yang kita kenal menurut Al-Quran dan hadis, ada ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ada itqan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutkinah. Ihsan dan itqan ini tataran paling tinggi dalam kita menjalankan kerja sesuai dengan etosnya. Jadi kalau belum mencapai ihsan, belum mencapai itqan, kita perlu tingkatkan lagi. Karena kalau sudah mencapai tataran tertinggi, maka orang akan bekerja dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, namun juga berbasis pada profesionalitas, ada ilmunya. Demikian juga, karena ini etos kerja, maka ada kejujuran, ada amanah yang ia tetap penuhi sepanjang ia bekerja. Dari mulai bekerja sampai ia menyelesaikan pekerjaannya. Karena ini adalah etos kerja dan ini itqan, yaitu profesionalitas, kesungguhan, maka ia berusaha selalu mencari kreativitas baru, produktivitas, karena ia juga ingin memberikan kebaikan kepada pekerjaannya, kepada tempat kerjanya, dan kepada sesamanya. Demikian juga berpegang teguh pada nilai dan moral menjadi etos kerja yang perlu kita terus tingkatkan. Kenapa hadirin wal hadirat, ihsan itu dikatakan level profesional atau level etos kerja paling tinggi? Karena memang tidak ada lagi yang ia harapkan kecuali ridha Allah. Ia pula yakin bahwa ada muraqabatullah, pengawasan Allah. Kita bekerjanya sebagian WFH, tapi kalau dia punya etos kerja yang bagus, WFH di rumah, tapi kan ada muraqabatullah, ada yang mengawasi, yaitu Allah. Kemudian ia yakin ma'iyatullah, ia selalu dibersamai oleh Allah, bahwa Allah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian bekerja. Dan disitulah ihsan atau itqan adalah level tertinggi dari sebuah istilah yang agung, namanya etos kerja. Kita bekerja mengharap ridha Allah, demikian juga kita meyakini ada muraqabatullah, demikian juga ada ma'iyatullah. Malah dikatakan di era online ini justru ya ihsan kita sedang diuji, ya karena kan nggak ada yang melihat. Kalau saya di kampus gitu ya, ujiannya online, kita tidak tahu apakah mahasiswa betul-betul ya menjawab sesuai dengan pemikiran sendiri atau copy dan paste. Nah, kita tidak tahu, tapi yakin kalau ia memiliki etos belajar yang baik, etos menjawab soal yang baik, maka dia yakin ada muraqabatullah, ada ma'iyatullah, dan ia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit pengantar dari berbagai literatur bagaimana kita memahami etos kerja dalam dunia pekerjaan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina. Ada etos yang bernama mujahadah, sungguh-sungguh. Ada etos yang bernama wa innallaha lama'al muhsinin. Saya sulit menerjemahkan innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang ihsan. Biasanya di beberapa terjemah disebutkan Allah beserta atau bersama orang-orang yang berbuat baik. Kan umum sekali orang berbuat baik itu. Padahal ihsan tadi, ya, kalau kita rujuk kepada hadis Nabi misalnya, adalah ada muraqabatullah, ada ma'iyatullah, anta'budallah, atau anta'mala. Engkau beribadah, engkau bekerja
seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, karena pasti tidak mungkin melihatnya, yakin bahwa Allah melihatnya. Sehingga saya hanya mampu menerjemahkannya Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Karena ihsan itu adalah level tertinggi dari etos kerja seorang muslim. Kalau sudah ihsan dimanapun tidak ada masalah. Sebagai apapun ia mampu bekerja dengan sebaik-baiknya. Meskipun ia jauh dari atasannya, ia tetap mampu bekerja dengan penuh moralitas. Karena ia dipandu dengan al-ihsan. Maka Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan dalam berbagai tugas dan pekerjaannya. Demikian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda menuntun kita para pekerja, innallaha ta'ala tuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkina. Allah itu suka, Allah itu cinta. Mafhum mukhalafahnya, Allah tidak suka. Allah suka kalau orang bekerja itu secara profesional, berlandaskan ilmu, berlandaskan etika, berdasarkan moral, berdasarkan etos kerja yang bagus. Berarti lawannya innallaha yabghadu, Allah tidak suka kalau orang bekerja serampangan, asal-asalan, tidak ada etikanya, tidak ada kesungguhannya atau ketekunannya. Saking tekunnya orang bekerja itu, kata Abdullah bin Umar, putra dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, i'mal lidunyaka. Kalau orang punya etos kerja yang tinggi, bekerja itu sungguh-sungguh. Karena ia bekerja seolah-olah hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita dikasih umur 60 tahun, maka orang yang punya etos kerja, bekerjanya tidak melihat umur. Terus bekerja. Karena ia bekerja seakan-akan hidupnya selama-lamanya. Tapi kalau ia sedang beramal untuk akhiratnya, maka ia sungguh-sungguh pula. Sungguh-sungguh sholatnya, sungguh-sungguh puasanya, sungguh-sungguh doanya. Karena ia pula menjalankan itu seakan-akan ia akan mati besok hari. Kira-kira nih ya, kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau kita besok mau meninggal dunia, sungguh-sungguh enggak? Sungguh-sungguh sepertinya. Cuman karena enggak tahu, ya begitulah. Ini bahasa Abdullah bin Umar, sahabat mulia, untuk mengingatkan bahwa seorang muslim yang bekerja atau beribadah, ia jalankan dengan penuh etika agar ia tidak hanya mendapatkan apresiasi dari manusia atas kerjanya, tapi paling tinggi ia mendapatkan balasan, ia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya membuat beberapa ilustrasi. Jadi ada orang yang bekerja tanpa makna, yaitu rutin saja, rutinitas pagi, berangkat, pulang, ya, sore dan sebagainya. Tidak ada nilai. Sekedar bekerja, memenuhi kewajiban, dalam kaidah bahasa Arabnya ya bara'atu minazimah, sekedar melepas dari tanggung jawab. Seperti juga beribadah, ada yang ya udah, yang penting saya beribadah, yang penting tugas saya selesai, yang penting kewajiban saya sudah jalankan. Berarti belum meaningful, bekerjanya belum penuh makna. Etos kerja yang baik adalah ia bekerja tapi ia juga memaknai pekerjaannya. Kenapa? Karena kehidupan ini diantara esensinya adalah untuk beramal, untuk bekerja. Wa qolik malu. Jadi kalau orang hidup tidak bekerja, itu salah dia. Atau jangan-jangan dia salah diciptakan. Maaf, kalau itu tepat. Karena kehidupan ini memang esensinya ada tugas, maka ia bekerja. Maka ia menjalankan tugasnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mencipta kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Kan ada etika di situ. Ada kesungguhan di dalam bekerja. Karena dia yakin bahwa hidup dia adalah untuk menjalankan tugas, untuk menjalankan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Apalagi di surat At-Taubah 105, wa qul malu. Ini etos kerjanya. Beramalah kalian, bekerjalah kalian. Tapi ingat, Allah menilai fasayarallah. Kemudian siapa yang menilai? Wa rasuluhu. Rasul menilai sesuai enggak dengan tuntunan, akhlaknya bagaimana?
Dan yang ketiga, wal mu'minun, sesama juga akan menilai perbuatan atau pekerjaan dari yang dijalankan oleh hamba Allah. Demikian juga yang kedua, agar bekerja kita penuh makna. Bapak Ibu, bekerja itu dalam rangka mencapai berbagai capaian. Maaf, tanpa bekerja kita tidak akan mencapai apapun. Mahasiswa mau lulus, pasti dia bekerja. Karena dia ingin mencapai kelulusan yang excellent, yang cum laude. Kita bekerja pun sama. Kalau kita ingin mencapai capaian, meningkat terus ya, karirnya, ya mungkin jabatannya meningkat, maka ada sunnatullah. Sunnatullahnya surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan, ayat 60. Tidak ada balasan dari sebuah pekerjaan yang baik, melainkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau bekerjanya bagus, maka balasannya bagus. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di surat An-Naba ayat 26 bahwa kita tergantung pada amal, tergantung pada bagaimana kita menjalankan tugas kita. Ini sunnatullah. Enggak ada ya, kita yakin enggak ada orang tiba-tiba tiba-tiba hebat gitu ya. Tiba-tiba pokoknya secara ekonominya bagus, tiba-tiba ya, pasti dia menjalankan sunnatullah. Sunnatullahnya adalah bekerja itu untuk mencapai sekian banyak capaian. Betapa kita kagum dengan almarhum Presiden Soekarno yang mengatakan, gapailah cita-citamu setinggi langit. Tapi ingat bahwa kita menapak di atas bumi. Maksudnya adalah terus kita bekerja untuk mencapai capaian A, capaian B, capaian C, dan seterusnya agar kita pula dikatakan oleh Allah mengikuti sunnatullah. Dan yang ketiga, bekerja itu untuk menyempurnakan ibadah mahdoh. Makanya para nabi tidak ada yang tidak bekerja. Nabi Daud, ini Nabi Daud, raja, insya Allah dunianya sudah terpenuhi. Mau apa saja sudah terpenuhi, memang kaya. Tapi beliau bekerja apa? Bekerjanya membuat baju besi. Dan Nabi mengatakan, wa inna nabiyallah Daud kana ya'malu bi amali yadihi. Nabi Daud bekerja dengan tangannya sendiri. Kenapa? Beliau ingin menyempurnakan ibadah mahdohnya. Bapak Ibu, enggak cukup kita sholat, enggak cukup kita puasa. Khawatir, masalahnya khawatir apa? Puasa dan sholat kita enggak cukup gitu ya. Nanti di yaumil qiyamah kita perlu tambah dengan bekerja, kita perlu sempurnakan dengan beramal agar nilai akhirnya itu bagus. Jadi sholatnya bagus, puasanya bagus, bekerjanya bagus. Sholatnya bagus, amalnya bagus. Zakatnya bagus, amalnya bagus. Kan begitu. Supaya ada kesempurnaan. Makanya surat Ali Imran ayat 112 mengingatkan bahwa bekerja itu dalam rangka kita menyempurnakan ibadah mahdoh. Ini ada hadis ya, dari Imam Tabrani. Teksnya saya lupa tidak mencantumkan. Tapi silakan bisa dirujuk. Bahwa ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan haji. Kecuali dengan berletih-letih mencari rizki atau karunia Allah. Berarti kan berletih-letih, berpenat-penat bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Dan itu menjadi pertanda bahwa tidak cukup menjalankan ibadah mahdoh. Kita tambah ibadah-ibadah sosial, kita tambah bekerja dengan baik, agar nanti kita mendapatkan kesempurnaan. Backupnya ibadah mahdoh, backupnya ibadah yang lain. Lengkaplah, insya Allah kita layak mendapatkan surga Allah, pekerja yang bermakna. Inilah isyarat dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Karena tema kita adalah bagaimana memahami etos kerja berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, dan tentu diperkuat dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaedahnya balasan apapun sesuai dengan pekerjaannya atau bagaimana ia menjalankan tugas-tugasnya. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang Allah muliakan, landasan bekerja kita adalah sesungguhnya menjalankan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallahnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hablum minan nasnya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita bagus, orang juga akan kagum dengan kita.
akan memandang kita bagus. Tapi kalau pekerjaan kita nggak bagus, orang juga akan mengatakan, ah, Anda ini nggak bagus pekerjaannya. Sehingga kita bekerja secara etosnya adalah kita sedang menjalankan hablum minallah karena kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Salah satu ibadah kita adalah tidak hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Maka menjalankan bekerja dengan sebaik-baiknya adalah hablum minallah, kita jadikan pekerjaan kita ibadah, mencari ridha Allah, maka berpahala. Namun jangan lupa bahwa kita juga bekerja untuk kebaikan manusia. Kalau kita berbuat baik, kata Allah, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Maaf Bapak Ibu, rapor pekerjaan kita, rapor kerja kita nanti di hari akhirat itu masing-masing. Rapornya sendiri-sendiri. Jadi kalau rapornya pekerjaannya bagus, tuntas, tekun, sungguh-sungguh, ya, integritas, berintegritas, berakhlak mulia, ya, dan sebagainya, maka nilainya juga cum laude. Tapi kalau kemudian ada sedikit kekurangan, ya nilainya kurang. Nah, khawatir tidak bisa membackup, maka kita perlu menunjukkan bahwa kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Apalagi hadis Nabi SAW yang menguatkan semangat kita bekerja, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi lawannya apa? Syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Berarti seburuk-buruk manusia yang tidak memberikan manfaat. Dan tidak mungkin orang itu bermanfaat kalau tidak bekerja. Enggak ada. Maaf, yang di bengkel karena dia bekerja bermanfaat. Yang di kantor karena dia bekerja bermanfaat. Yang di rumah, kaum ibu, ini ada ibu-ibu yang hadir juga, dia bermanfaat untuk keluarganya karena dia bekerja. Coba maaf ibu-ibu ya, dari awal sampai akhir ya, tiduran, manfaat enggak? Yang enggak manfaat. Nah, kalau tidak bermanfaat, ya tidak ada gunanya. Karenanya subhanallah, ayat Al-Qur'an amat sangat ya memberikan tuntunan kepada kita bekerja dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh etika, dan semuanya kembali kepada diri kita. Bahkan kita bekerja dengan orientasinya pasca kematian. Bapak Ibu, dalam dunia bekerja, ada orang bekerja hanya untuk menyelesaikan tugas dunianya dan begitu selesai. Setelah pensiun, maaf, tidak bekerja lagi. Bagi kita tidak. Ketika pensiun itu bukan tidak bekerja, tapi pindah tempat kerja. Di rumah bisa, di masyarakat bisa, dimanapun bisa. Kalau kita bermanfaat, orang pun akan ya senang dengan kita. Maka kita bekerja adalah orientasinya bagaimana tetap pahala itu mengalir meskipun kita sudah berada di alam baka. Dahsyat ini. Kalau orang bekerja cuman hanya untuk mendapatkan pekerjaannya, ya hanya 60 tahun selesai. Ya pensiun berapa? 55 atau 60 tahun selesai. Tapi kalau orientasi kita adalah surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apakah yang Allah catat hanya yang sudah kita kerjakan? Tidak. Tapi yang kita tinggalkan. Karenanya orang bekerja meninggalkan jejak-jejak pekerjaannya. Kalau jejak-jejaknya itu bagus, maka itu tetap mengalir pahalanya. Masya Allah. Dalam bahasa hadis, surat Yasin ayat 12 ini disampaikan oleh Nabi dalam hadis Muslim, sebagaimana kita melakukan sunnah hasanah. Sunnah bekerja hasanah. Masuk awal, pulangnya sesuai dengan ketentuan tentunya. Ya. Bekerja sungguh-sungguh, tidak ada yang ia rusak dari pekerjaannya. Moralnya dijaga, akhlaknya mulia. Berarti dia melakukan sunnah hasanah. Setelah dia selesai, ada lagi ya kawan-kawan kita, sahabat kita yang berada di pekerjaan tersebut. Ia membaca file pekerjaan kita dan bagus. Ia tertarik, ia kagum, ia mengikuti. Maka kita dapat pahala sunnah hasanah. Kan nanti dibuka filenya oleh sahabat kita. Oh, Bapak ini begini filenya. Maka siapkan file yang bagus untuk orang-orang setelah kita agar kita mendapatkan apa Bapak Ibu? Wa atharohum. Usia kita bekerja terbatas. Enggak ada orang yang bekerja sepenuh masa sepanjang usia. Enggak mungkin. Tapi hasilnya tidak terbatas. Itu
maksud dari surat Yasin ayat 12 dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hasil pekerjaan kita ingin menjadi legasi, menjadi sunnah hasanah, sehingga meskipun kita sudah di alam kubur karena faktor usia, memang mungkin kita tidak bisa bekerja sebagaimana ketika usia kita masih muda misalnya, namun hasilnya, hasil pekerjaan kita selalu diberikan oleh Allah meskipun kita sudah berada di alam kubur. Masya Allah, kalau demikian, sungguh-sungguh orang bekerja. Saya bekerja bukan untuk dunia saja, untuk negeri akhirat saya, sebelumnya untuk kita yang berada di alam kubur nanti, insya Allah. Kemudian, ini beberapa catatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar pekerjaan kita hasilnya menjadi legasi, ada ilmu, ada anak soleh, ada musab, ada masjid, ada rumah untuk mereka yang membutuhkan dalam perjalanan, ada sungai, mungkin sekarang ya, ada listrik dan sebagainya, pengaliran dan pengairan, ya ada sedekah, semuanya itu nanti akan menjadi hasil-hasil yang tetap mengalir meskipun orangnya sudah berada di alam yang lain. Ini etos bekerja. Karenanya ada catatan lain. Kita bahas surat Ibrahim 24 dan 25. Karena temanya ayat-ayat tentang etos kerja. Subhanallah. Esensi dari bekerja itu, hadirin wal hadirat, adalah untuk menghasilkan yang kita kenal dengan al-amal al-muntij, produktif. Bagaimana produktivitas itu? Maka inilah ayat Al-Quran. Di surat Ibrahim 24-25. Allah membuat perumpamaan, ada kalimat yang baik. Berarti ada pekerjaan yang baik. Yaitu ibarat pohon yang baik. Itu akarnya kokoh, cabangnya menjulang. Dan yang paling hebat, buahnya kapan saja bisa dinikmati. Setiap musim. Tidak ada musim-musim tertentu. Masya Allah. Kalau ada buah-buahan kan ada musimnya ya. Ada musim ini buah mangga musim panas, ya. Buah yang lain musim ini, ada musim-musimnya. Tapi kalau bekerja sungguh-sungguh, maaf, Allah menggambarkan bagaimana hasil dari pekerjaan itu bisa kapanpun kita petik tanpa ada musim. Ya, sekarang malah dengan teknologi nggak ada musimnya itu ya. Kita bisa bekerja dan jam 20 malam bisa karena dengan teknologi. Demikian juga kita bisa berinfak bersedekah jam 2 pagi. Bisa karena dengan teknologi. Artinya terus menerus tidak pernah berhenti. Dan itu menunjukkan betapa esensi dari bekerja itu adalah menghasilkan. Dan bagi kita tentu tidak hanya menghasilkan dunia. Tapi kita tambah dengan menghasilkan pahala di yaumil akhir kelak. Dan orang yang jujur, orang yang berintegritas, maka selalu berusaha memproduksi kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang diproduksi oleh seorang yang bekerja akan menghantarkannya kepada surga Allah. Alaikum bisidqi, kata Nabi. Ayo jujur dalam bekerja, berintegritas, bermoral, orientasinya orientasi yang paling tinggi, motivasinya tinggi, maka kalian akan selalu mampu menghasilkan dari pekerjaan hasil dunia, hasil akhirat, dan itu akan membawa kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah membuktikan dan Nabi sudah mencontohkan, bahkan sahabat sudah mencontohkan. Mereka integritasnya tinggi, tapi amalnya luar biasa. Hasilnya Masya Allah. Jangan tanya, ini sebagai contoh saja. Mushaf Al-Quran ini adalah merupakan inisiasi dari sahabat Umar bin Khattab yang ia usulkan kepada sahabat Abu Bakar. Dan lihat hasilnya sampai sekarang, mushaf Al-Quran terabadikan. Semua orang juga mendapatkan manfaat dari inisiasi sunnah hasanahnya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar serta sahabat-sahabat yang lain. Dan ini menghantarkan terus dia mendapatkan aliran-aliran pahala. Setiap kita membaca mushaf, disitulah pahala Abu Bakar, pahala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Di sini, ini hadisnya tadi, bahwa ada dosa yang tidak bisa ditebus, dihapus dengan sholat, puasa, haji, dan umrah. Namun dengan susah payah kita mencari nafkah, berarti bekerja. Abu Darda pernah menulis, Abu Darda ini seorang sahabat yang zuhud ya, yang wara. Kepada Salman Al-Farisi, kata Abu Darda, Salman, pulanglah kamu ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Apa yang dikatakan oleh Salman? Maaf, tempat itu
tidak menentukan segala-galanya. Yang menentukan orang itu baik, orang itu suci adalah amal perbuatannya. Betul, tempatnya mulia. Tapi kalau amalnya tidak mulia, ya tidak memuliakan. Mungkin tempat kita biasa saja, tapi amal kita mulia, maka kita menjadi mulia di sisi Allah. Abu Darda pengennya di tempat itulah Salman nanti akan tambah mulia, ibadahnya tambah bagus. Tapi kata Salman, dimanapun aku bisa bekerja. Kalau yang menentukan tingkat seseorang di mata Allah adalah pekerjaannya, maka dimanapun aku bisa bekerja. Begitulah Salman Al-Farisi menyampaikan pandangannya kepada sahabat Abu Dzar. Ada juga ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah pesan dari Jibril kepada Nabi, tentu wahyu dari Allah. Lakukanlah amal sesuai yang engkau kehendaki, karena engkau akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Jadi kalau sungguh-sungguh, balasan dari Allah juga sungguh-sungguh. Namun kalau tidak sungguh-sungguh, tidak ada etos kerjanya atau etos kerjanya rendah, maka balasan dari Allah juga disesuaikan. Terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita menunjukkan etos kerja yang baik dan dituntun oleh Allah, dituntun oleh Rasulullah. Rasulullah SAW memadukan antara produktivitas dan profesionalitas. Yaitu orang yang etos kerjanya bagus, itu dikategorikan oleh Nabi al-mu'minul qawi. Mukmin yang kuat. Kenapa? Ia etos kerjanya bagus. Kemudian juga motivasinya tinggi. Orientasinya jangan tanya. Luar biasa orientasinya dunia dan akhirat. Demikian juga moralnya terjaga, etos kerjanya bagus, maka nanti mencapai ya tingkatan mukmin yang kuat. Kuat ini tidak hanya fisik. Karena bahasanya adalah al-mu'minul qawiyyu. Mukmin yang kuat. Berarti secara ya ilmu ia kuat, secara fisik ia bagus. Tapi juga hasil pekerjaannya bagus, maka ini amat sangat dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena mukmin yang lemah tidak disukai oleh Allah, maka Nabi mencontohkan doa untuk kita. Apa doanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Masya Allah. Dari kemalasan. Karena malas itu jauh dari etos kerja. Demikian juga pengecut atau maaf kepikunan, kekikiran, dan aku berlindung dari siksa kubur, aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Kita garis bawahi ada al-kasal, yaitu kemalasan, ada al-az, yaitu kelemahan. Kalau malas itu fisiknya kuat. Tapi kalau al-az itu fisiknya kuat, fisiknya lemah, juga motivasinya lemah, dua-duanya lemah. Tapi ada yang fisiknya itu kuat, tapi motivasinya lemah, namanya kasal, malas. Sehat, iya sehat, dan usianya masih muda, maaf, kok malah meminta-minta, berarti dia malas. Tapi ada memang fisiknya sudah lemah, kemampuan bekerjanya juga lemah, itu namanya al-ajzu. Yang kita mau dari Allah adalah al-qawi. Qawiyun bil amali, qawiyun bil imani, qawiyun bil ilmi. Kalau itu berarti kita terhindar dari keburukan-keburukan sebagaimana Nabi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pula yang mengingatkan kepada kita, ya, kepada salah seorang sahabatnya yang tidak mau bekerja. Dia asyik di dalam masjid. Ya, kalau waktunya sholat bagus di masjid memang. Waktunya ibadah bagus di masjid. Tapi ia sepanjang masa gitu ya, pagi di masjid, siang di masjid, nggak pernah dia keluar. Maka Umar kemudian mendatangi dan mengatakan, wahai fulan, janganlah salah seorang dari kalian duduk di masjid dan berdoa, ya Allah berikan aku rezeki. Sedangkan ia tahu langit tidak menurunkan hujan emas atau hujan perak. Langit cuma menurunkan air hujan. Air hujan itulah yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan emas atau perak. Berarti ada pekerjaan yang dijalankan. Bahkan kalau ada orang memanggul kayu bakar, dibawa di atas punggungnya, itu lebih baik kata Nabi daripada ia meminta. Apakah orang yang diminta itu memberi atau orang yang diminta itu menolaknya. Ini sebuah kesungguhan dari sahabat Umar yang menunjukkan bahwa etos kerja seorang muslim itu luar biasa. Ia bekerja sungguh-sungguh dan ia menjalankan ibadah sungguh-sungguh, dan apa yang ia jalankan adalah
dalam rangka mendapatkan yang terbaik. Wahai manusia, bertakwa kepada Allah. Tempuh jalan yang baik untuk mencari rezeki. Karena seorang hamba tidak akan meninggal dunia hingga ia betul-betul sempurna rezekinya yang Allah tetapkan. Walaupun terlambat datangnya. Ya, kadang-kadang rezekinya di ujungnya itu baru nyampe gitu ya. Ada yang di awal. Silakan saja, yang penting kan bertakwa kepada Allah dan tempuhlah yang baik dalam cara kita mencari rezeki Allah karena kita menginginkan semua yang kita dapatkan adalah dari cara yang halal bukan dari cara yang haram. Terakhir surat Al-Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat. Ternyata seorang muslim yang dibanggakan oleh Allah adalah selalu bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan mereka adalah orang yang terawal meraih kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, Ibnu Umar mengatakan, jadilah engkau di dunia sebagai seolah-olah orang asing atau pengembara. Kalau datang waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Kalau tiba waktu pagi, jangan nunggu nanti aja deh, kan masih ada waktu, kan nanti masih ada besok hari, kan nanti masih ada pekan depan. Gunakan sebaik-baiknya sehatmu untuk nanti suatu saat engkau akan sakit, dan gunakan waktu hidupmu karena suatu saat engkau akan menghadapi kematian. Ada seorang yang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Tuhan, sudah kita sekarang beristirahat, ayo kita bertamasya. Kata beliau, jika saya beristirahat, siapa yang menggantikan pekerjaanku? Anda bisa menundanya sampai besok, wahai Tuhan. Oh tidak, pekerjaan satu hari saja sudah sangat penat aku menyelesaikannya. Bagaimana kalau aku tumpuk, kalau aku tunda besok hari? Semakin berat aku menjalankan pekerjaan tersebut. Begitulah bagaimana memaknai ayat-ayat etos kerja yang dicontohkan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, tadi ada Nabi Daud, demikian juga para sahabat Nabi luar biasa, dan demikian juga para ulama yang sudah mencontohkan. Dan hasil dari pekerjaan kita, inilah yang kita rasakan. Hasil dari tugas-tugas mereka, inilah yang sedang kita nikmati. Kita bekerja sekarang untuk kebaikan kita dan kebaikan orang-orang setelah kita. Hablum minallah, jangan khawatir. Ada pahala, ada kebaikan dari Allah. Tapi hablum minannas, kita pula kalau pekerjaan kita bagus dan kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, maka kita pula akan mendapatkan apresiasi dari sesama kita. Inilah keagungan dari etos kerja menurut Al-Quran, yang diperkuat dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak ayat-ayat Al-Quran, semakin banyak hadis Nabi yang kita gali nilainya, yang kita gali semangatnya, spiritnya, nawaitunya. Kita semakin baik lagi menjalankan tugas-tugas kita, semakin sungguh-sungguh dan menghasilkan kemanfaatan, kebaikan untuk sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan ke moderator kita. Wallahu alam, terima kasih Bapak Ibu yang hadir membersamai majelis yang mulia ini, wabil khusus para pengurus DKM Masjid Salahuddin, demikian juga jamaah sekalian yang selalu membersamai kita semua dalam majelis yang mulia, Majlisul Ilmi, Majlisul Quran. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Insya Allah masih ada waktu bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah sampai jam 13.30. Ustadz, ini ada dari Pak Sukron Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, materinya bagus sekali. Izin apakah dapat di-share materi paparannya? Jazakallah gitu. Masya Allah, baik insya Allah Pak Sukron ya. Saya coba share via WA ke Ustadz Ali, Ustadz Pak. Oh baik ke pengurus ya. Ke jamaah kita. Ya, nanti saya kirim melalui Ustadz Ali, insya Allah. Ya, karena catatan-catatan ayat-ayatnya dan bagaimana pandangan para ulama terhadap ayat-ayat tersebut, ditambah juga hadis-hadis Nabi. Insya Allah demikian, Pak Sukron. Terima kasih. Ustadz, saya pernah mendengar seorang Ustadz menyampaikan kalau bekerja itu hukumnya wajib, ya. Sedangkan kalau sholat berjamaah itu sunnah ya. Jadi ketika kita lagi nanggung pekerjaannya nanggung gitu, mendengar azan itu nggak buru-buru ke masjid untuk berjamaah gitu, karena dengan dalih tersebut di atas. Gimana Ustadz itu?
Baik, terima kasih. Masing-masing itu kan ada waktunya, ada porsinya. Ya, jadi pertimbangan wajib dan sunnah menjadi salah satu dari pertimbangan. Tapi ada pertimbangan lain, yaitu masing-masing kan ada waktunya, ada porsinya. Buktinya Nabi SAW itu kan tugasnya banyak, tetapi beliau mampu ya memanage, mengatur dengan baik. Kalau tiap hari begitu jadi persoalan masalahnya. Kalau suatu saat boleh lah, maksudnya iya kan, memang tidak mungkin kan, dia numpuk-numpukin kerjanya itu kalau udah mau azan baru ditumpuk-tumpukin ya. Sehingga dia punya kesempatan, saya kan sedang bekerja. Kalau sekali-kali mungkin, karena memang kan kita tidak tahu. Berarti kan kita merencanakannya bagus, pokoknya saya ingin menyelesaikan tugas saya jam 11. Karena saya akan beristirahat dan akan menunaikan. Insya Allah tidak ada masalah. Namun kalau tiap hari begitu terus ya berarti dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Bagi kita ibadah mahdoh itu mulia, ibadah sosial juga mulia, sehingga tidak ada kemudian kita membeda-bedakan gitu ya, membanding-bandingkan. Masing-masing kata para ulama ada waktunya dan ada porsinya. Sama dengan kita dengan keluarga kan ada waktunya. Ya kalau setiap bekerja alasannya, maaf Pak, saya izin ada urusan keluarga. Masa urusan keluarga tiap hari? Itu bukan urusan keluarga. Jadi berarti dia bekerja di dalam keluarga. Inilah sesungguhnya kalau bahasa dikatakan bahwa bekerja adalah wajib betul, sedangkan sholat berjamaah ada yang mengatakan sunnah. Ya ada, tapi ada pula yang mengatakan wajib. Maka ia melakukan perbandingan-perbandingan. Tapi yang lebih baik adalah kita menjalankan tugas kita sesuai dengan waktunya dan porsinya sehingga kita punya waktu untuk beribadah, punya waktu untuk Allah di samping waktu untuk manusia sebagaimana tadi bahwa ibadah kita adalah hablum minallah dan juga hablum minannas. Berarti bekerjanya kita juga hablum minallah karena kita ingin dapat pahala dari Allah. Kan sayang ya misalnya kesempatan pahala ada tapi kita tidak ambil. Padahal kita bisa mengatur, memanage. Dan salah satu dari etos kerja adalah memiliki planning yang bagus. Jadi kalau orang serampangan, berarti etos kerjanya itu rendah. Bekerja pokoknya seenaknya gitu ya. Saya bekerjanya nanti deh malam hari. Padahal kan ya etos itu kan berarti etika. Yaitu ketentuannya, memang kesepakatannya, dan tentu ada etika ya di kantor masing-masing. Ada kesepakatan dan ada peraturan yang harus ia jalankan. Melanggar dari peraturan itu berarti memiliki etos kerja yang rendah. Demikian insya Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi disebutkan di riwayat Tabrani, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, puasa, haji, atau umroh. Namun hanya dapat dihapus dengan bersusah payah dalam mencari nafkah. Itu dosa apa contoh-contohnya? Ada bisa disebutkan nggak? Ya memang hadisnya umum ya. Memang sifat dari hadis atau sifat dari Al-Quran itu umum. Ya, barulah nanti membutuhkan penjelasan atau menunjukkan bahasa kita penafsiran para ulama. Karena kalau dikhususkan kita tidak mendapatkan pandangan-pandangan yang komprehensif. Maka itulah. Jadi secara ilmu Al-Quran dan hadis itu tuntunannya bersifat umum. Maka disitulah terjadi ya perbedaan pandangan dalam memahami Al-Quran atau memahami hadis. Termasuk tadi hadis. Sebagian ulama memahami yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa. Karena kalau dosa besar diringankan, akhirnya orang melakukan dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil, ya dosa-dosa yang dapat diampuni dengan bekerja yang sungguh-sungguh adalah dosa-dosa kecil. Misalnya, ada pula yang mengkaitkan Imam Nawawi dengan mengkaitkan apa ya dosa kita dengan pekerjaan. Misalnya nih, harusnya kita selesai 7 hari, tapi kita molor sampai 8 hari. Maka dosa itu akan dihapus manakala kita ya pada pekerjaan berikutnya kita selesaikan tepat waktu. Itu ada yang memahami kesesuaian. Kenapa? Karena kesalahan kita atau dosa kita karena hablum minan nas, maka kita selesaikan dengan hablum minan nas. Kalau dosa kita adalah hablum minallah, kita selesaikan dengan Allah. Makanya tadi kan kenapa tidak bisa diselesaikan dengan sholat? Karena dosanya hablum minan. Kan dosa kita sama manusia. Pak, saya mohon maaf, belum bisa menyelesaikan. Kan dengan manusia. Maka kita selesaikan dengan manusia. Sholat betul itu wajib.
Ya, tidak berarti saya kan dosanya dosa pekerjaan. Kalau gitu saya nggak sholat, nggak boleh begitu pula. Jadi hablum minallah kita jaga sebaik-baiknya. Kalau kemudian ada dosa dengan pekerjaan kita, dosa dengan orang lain, maka kita selesaikan dengan orang lain. Yaitu kita sempurnakan apa yang kurang dalam pekerjaan kita di waktu yang akan datang, maka insya Allah itulah yang dimaksud bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh akan menghapus dosa-dosa kecil kita, atau dimaknai pula dosa-dosa yang dikaitkan dengan pekerjaan kita, hablum minannas. Demikian, wallahu a'lam. Ustadz, sepertinya tidak ada pertanyaan dari jamaah. Ya, mudah-mudahan jamaah yang hadir dalam kajian ini semua memahami apa yang disampaikan Ustadz tadi ya. Jadi tidak perlu bertanya. Kita cukupkan sampai Baik, baik. sini. Selanjutnya mohon kepada Ustadz untuk menutup dengan doa Ustadz. Baik, Bapak Ibu semua yang Allah muliakan, kita memohon kepada Allah, Allah hadirkan selalu kebaikan-kebaikan dalam semua aktivitas kita, dalam tugas-tugas kita, dalam pekerjaan kita. Allah mudahkan, Allah berikan selalu motivasi yang bagus, ya etos kerja yang tinggi. Kita hindari hal-hal yang merusak pekerjaan kita atau membuat pekerjaan kita tidak dinilai oleh Allah, tidak diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma afina fi abdanina, fi asma'ina, fi absarina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Rabbana taqabbal minna a'malana kullaha jullaha. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, zakatana, infaqana, sadaqatina, a'malana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna du'aana, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shfina antas syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.